Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas seorang karakter yang bernama Levi Ackerman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu karakter dari Attack on Titan yang merupakan karakter terkuat, terbersih, dan juga terpendek. Siapa lagi kalau bukan Levi Ackerman. Levi adalah anak dari Kushel Ackerman, yaitu seorang PSK yang bekerja di kota bawah tanah dengan seorang kliennya yang ia temui di tempat kerjanya. Suatu ketika, Levi kecil akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa ibunya, yaitu Kushel, telah meninggal karena sebuah penyakit. Untungnya, Levi kecil lalu ditemukan oleh kenalan dari ibunya yang memperkenalkan dirinya sebagai Kenny. Melihat kondisi Levi yang tidak karuan, Kenny memutuskan untuk menjadi pengasuh sekaligus mentor bagi Levi agar Levi bisa bertahan hidup di kota bawah tanah yang kejam ini. By the way, pada saat ini juga Levi kemungkinan besar telah berhasil untuk mengaktifkan kekuatan Ackerman-nya atau yang nantinya akan Levi deskripsikan sebagai kekuatan untuk mengetahui dengan persis apa yang harus dilakukan. Suatu ketika, Levi memulai sebuah pertarungan yang tentunya dapat dimenangkan dengan mudah oleh Levi. Setelah melihat kejadian ini, Kenny kemudian memutuskan untuk meninggalkan Levi karena merasa kalau dia telah mengajarkan semua yang dibutuhkan Levi untuk bertahan hidup. Levi remaja lalu bertemu dengan seorang kriminal bernama Furlan Church, di mana mereka berdua ini kemudian menjadi teman baik dan mereka juga memulai debut mereka sebagai perampok dengan membuat sebuah geng. Setelah berhasil melakukan perampokan, Furlan kemudian membagikannya kepada seluruh anggota geng mereka. Tetapi Furlan ternyata diam-diam memberikan uang ekstra kepada salah satu temannya yang membutuhkan obat untuk kakinya yang sedang cedera. Mengetahui tentang hal ini, Levi lalu mempertanyakan alasan dari tindakan Furlan, tetapi sebelum bisa menjawab pertanyaan Levi, mereka kemudian dikagetkan dengan kedatangan seorang gadis ke markas mereka. Melihat kalau dia sedang dibuntuti, Levi bersama Furlan lalu menakut-nakuti para penjahat itu dan Isabel lalu mengungkapkan kalau dia sedang berusaha membawa seekor burung untuk naik ke permukaan. Setelah melihat aksi Levi dan Furlan menggunakan 3D maneuver gear, Isabel kemudian memohon agar dia bisa bergabung dengan geng mereka. Levi menyetujui permintaan Isabel dengan syarat kalau Isabel harus belajar bersih-bersih terlebih dahulu. Tak lama setelah itu, mereka bertiga lalu ditawari sebuah pekerjaan dengan sebuah bayaran di muka, yaitu pengobatan bagi teman mereka yang kakinya lagi cedera itu. Levi awalnya melihat hal ini sebagai penyanderaan, tetapi mereka bertiga akhirnya menyetujui penawarannya setelah klien mereka berjanji akan memberikan akses untuk tinggal di permukaan jika mereka berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Mereka bertiga lalu bersiap-siap untuk melakukan misinya dan Levi memberitahu timnya untuk langsung memulai pekerjaannya ketika targetnya telah tiba. Tak berselang lama, mereka bertiga kini dikejar oleh beberapa polisi militer, tetapi Levi kemudian menyadari logo sayap kebebasan yang ada di pakaian mereka, yang menandakan kalau mereka berasal dari salah satu cabang militer paradis yang bernama The Survey Corps. Mereka bertiga lalu memutuskan untuk berpencar, dan Levi kini berusaha untuk mengelabui para pengejarnya. Levi lalu bertarung dengan Mickey Sakarius, tetapi pertarungannya akhirnya berakhir setelah kedatangan Erwin Smith yang berhasil memojokkan Levi. Erwin lalu menyuruh Levi untuk menghentikan perlawanannya karena Furlan dan Isabel telah berhasil ditangkap. Melihat kemampuan yang mereka miliki, Erwin lalu membuat sebuah penawaran bahwa mereka tidak akan dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan dengan syarat kalau mereka harus bergabung menjadi anggota dari Survey Corps. Erwin juga berkata kalau mereka menolak, maka mereka bertiga akan diserahkan kepada polisi militer yang tentunya tidak akan memperlakukan mereka dengan baik mengingat banyaknya kejahatan yang telah mereka lakukan. Setelah mempertimbangkannya, Levi kemudian menyetujui penawaran dari Erwin. Levi bersama kedua temannya lalu diajak untuk mendatangi asrama mereka, dan senior mereka kemudian berkata untuk menjaga kebersihan asrama mereka, mengingat mereka yang berasal dari kota bawah tanah dan tentunya asing dengan konsep kebersihan. Levi kelihatannya cukup kesal setelah mendengar hal ini, tetapi Furlan kemudian menengahi pembicaraan mereka dan berhasil untuk meredakan ketegangan yang terjadi. Furlan juga mengingatkan Levi untuk tidak membuat keributan, mengingat kalau alasan lainnya mereka memutuskan untuk bergabung dengan Survey Corps karena hal ini merupakan bagian dari pekerjaan yang diberikan klien mereka. Pada saat ini kita akhirnya mengetahui tentang dua misi mereka, yaitu untuk mengambil catatan kriminal klien mereka yang ada di tangan Erwin dan juga untuk membunuh Erwin Smith. Mereka bertiga lalu mengikuti pelatihan untuk bertarung dengan Titan sebagai bagian dari penyamaran mereka. Salah satu senior mereka lalu menyalahkan cara Levi memegang pedang dengan menghadapkannya ke bawah,
Tetapi Levi kemudian berhasil membuktikan kemampuannya dengan menggunakan gaya bertarungnya yang sangat unik itu. Sayangnya mereka bertiga gagal untuk menemukan dokumen klien mereka, dan mereka lalu berkesimpulan kalau Erwin kemungkinan besar membawa dokumen-dokumen penting itu pada dirinya setiap saat. Mereka kemudian berencana menjalankan misinya pada ekspedisi Survei Corps selanjutnya, mengingat kalau para Survei Corps tentunya akan berfokus untuk melawan para Titan. Levi awalnya tidak menyetujui rencana ini karena mereka belum memiliki pengalaman melawan Titan, tetapi Furlan dan Isabel akhirnya berhasil untuk meyakinkan Levi. Keesokan harinya mereka berangkat untuk ikut dalam ekspedisinya, dan mereka kemudian berhasil untuk membunuh Titan pertama mereka. Tak berselang lama, hujan lebat kini menghalangi jarak pandang mereka, dan Levi lalu berkata kalau saat ini adalah waktu yang tepat untuk menjalankan misinya tanpa diketahui. Levi lalu menyuruh Furlan dan Isabel untuk tetap berada dalam formasi, agar pasukan yang lainnya tidak mencurigai mereka yang hilang dari formasi. Levi lalu berpisah dengan mereka berdua, dan Levi kemudian sampai di sebuah perbatasan, di mana Levi lalu melihat mayat-mayat dari pasukan Survei Corps yang telah tercabik-cabik. Levi lalu menyadari kalau dia pasti sudah berjalan melewatinya, dan Levi kemudian bergegas untuk kembali dan mencari teman-temannya. Sayangnya Levi terlambat untuk menyelamatkan teman-temannya yang telah dibunuh oleh seekor Titan abnormal. Levi yang telah dibutakan oleh kemarahan akhirnya menyayat seluruh bagian tubuh dari Titan tersebut, dan Levi bahkan juga berhasil untuk memotong kepala Titan itu secara penuh. Seiring dengan hujan yang mulai mereda, Erwin lalu menemukan Levi yang sedang menangis di samping mayat Titan abnormal itu. Levi lalu berniat untuk menebas Erwin, tetapi Erwin berhasil menghentikan serangan Levi dan berkata kalau dia sudah mengetahui tentang misi Levi dari sejak awal. Erwin juga berkata kalau Levi sudah terlambat karena dokumen yang dia cari telah dikirimkan kepada Panglima Zachary. Hal ini tentunya membuat Levi sangat terkejut, mengingat banyaknya hal yang dia korbankan untuk melakukan misi yang sudah gagal, bahkan sebelum dia memulainya. Sebelum Levi bisa kembali larut dalam kesedihannya, Erwin lalu mengatakan untuk tidak menyesali pilihannya, atau pada akhirnya dia tidak akan mampu lagi untuk membuat pilihannya sendiri. Setelah kejadian ini, Levi kemudian memutuskan untuk tetap bergabung dengan Survei Corps dan mengingatkan dirinya untuk tidak menyesali pilihannya. Levi kini diperlihatkan meninggalkan distrik Trost bersama para pasukan Survei Corps untuk pergi menjalani misi ekspedisi yang ke-56. Saat menunggu sinyal untuk berangkat, Levi kemudian menyempatkan dirinya untuk mengejek Hanji yang terlalu bersemangat untuk bertemu dengan para Titan. Dalam pertarungannya melawan para Titan, Levi kemudian memerintahkan Petra untuk merawat anggota mereka yang terluka, sementara Levi bersama yang lainnya akan menangani Titan yang masih tersisa. Setelah mengalahkan para Titan, Levi lalu menemui salah satu rekannya yang telah sekarat dan berkata bahwa dia telah melakukan tugasnya dengan baik. Levi lalu didatangi oleh Erwin yang memerintahkannya untuk segera kembali ke distrik Trost karena adanya situasi darurat yang sedang terjadi di sana. Levi kemudian kembali dengan tepat waktu dan berhasil menyelamatkan 4 orang polisi militer dari 2 ekor Titan yang sedang menyerang mereka. Setelah menyelamatkan mereka, Levi yang tidak tahu apa-apa kemudian memerintahkan mereka untuk memberitahunya tentang apa yang sedang terjadi. 3 hari kemudian, Levi bersama Erwin kini menjaga Eren yang berada di penjara bawah tanah, dan Levi lalu mengatakan kalau para petinggi militer akan mengizinkan Eren untuk bergabung dengan pasukan Survei Corps, karena Levi akan memastikan kalau Eren tidak akan lepas kendali lagi. Levi juga mengatakan kalau hal itu pada akhirnya terjadi, maka Levi tidak akan ragu untuk menebas Eren. Setelah Eren menantang para jaksa yang ada dalam pengadilannya, Levi kemudian menghajar Eren tanpa ragu yang tentunya membuat Mikasa menjadi sangat murka. Kejadian ini ternyata hanyalah drama yang mereka buat untuk meyakinkan para saksi pengadilan kalau Levi memang mampu untuk mengendalikan Eren. Eren kini berada dalam pengawasan skuad Levi untuk menjalani pelatihannya menggunakan kekuatan Titan. Sayangnya, Eren akhirnya gagal untuk menggunakan kekuatan Titannya dan lukanya pun juga tidak sembuh seperti biasanya. Levi dan Hanji lalu memutuskan untuk menghentikan eksperimennya, tetapi Eren kemudian tidak sengaja bertransformasi saat Eren sedang berusaha untuk mengambil sendoknya yang terjatuh. Levi lalu berusaha menenangkan skuadnya yang berniat menyerang Eren, dan Levi juga berkata pada Eren kalau skuadnya sebenarnya memiliki niat yang baik. Setelah Hanji menjelaskan alasan Eren yang tiba-tiba bertransformasi, skuad Levi kemudian menghukum diri mereka sendiri dan mereka juga meminta maaf kepada Eren. Saat ekspedisi Survei Corps yang ke-57 berlangsung, Levi bersama skuadnya diperintahkan untuk berkuda menuju hutan raksasa. Saat female Titan muncul di belakang mereka, skuad Levi kemudian memohon kepada Levi untuk memberikan perintah kepada mereka, tetapi Levi tidak mengatakan apapun dan tetap melanjutkan perjalanan.
Eren lalu berniat untuk bertransformasi ke wujud Titannya, tetapi Petra berkata untuk tetap mempercayai skuadnya. Levi lalu berkata kalau keputusan Eren untuk berubah ada pada dirinya sendiri, dan Levi juga berkata untuk tidak menyesali pilihannya itu. Eren kemudian memutuskan untuk mempercayai skuadnya dan tetap melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian tiba di perangkap yang telah disiapkan oleh para Survey Corps, dan mereka akhirnya berhasil untuk menangkap female Titan. Levi lalu berdiri di atas kepala female Titan dan menantangnya untuk berduel dalam wujud manusianya sebagai pembalasan atas kematian pasukannya. Female Titan lalu merespon tantangan Levi dengan mengaum dan membuat dirinya dimakan oleh para Titan. Erwin lalu menyadari kalau wujud manusia dari female Titan telah berhasil kabur, dan Erwin juga memerintahkan Levi untuk mengisi tabung gasnya dan juga pedangnya. Setelah female Titan kembali dan membunuh seluruh skuad Levi bersama Mikasa kini berusaha menyelamatkan Eren yang diculik oleh female Titan. Levi lalu menyuruh Mikasa untuk mengalihkan perhatian female Titan tanpa berusaha untuk menyerangnya. Levi lalu menyerang female Titan tanpa ampun dan membuatnya tidak berdaya. Melihat female Titan yang sudah tidak berdaya, Mikasa kemudian mengabaikan perintah Levi dan berusaha untuk membunuh female Titan. Levi lalu menyelamatkan Mikasa dari serangan female Titan, tetapi hal itu kemudian membuat kaki Levi menjadi cedera. Untungnya Levi pada akhirnya berhasil menyelamatkan Eren yang berada di dalam mulut female Titan. Dalam perjalanan untuk kembali ke dalam dinding, para Titan sayangnya berhasil untuk mendekati kereta kuda yang membawa para mayat dari pasukan Survey Corps. Levi yang sedang cedera lalu memerintahkan pasukannya untuk menurunkan mayat-mayat dari kereta kudanya supaya mempercepat perjalanan kuda mereka. Salah satu dari mayat-mayat tersebut ternyata adalah mayat Petra, tetapi karena hal ini mereka akhirnya berhasil untuk kabur dari para Titan. Setelah kepulangannya ke dalam dinding, Levi lalu dihampiri oleh ayah Petra yang memberitahu Levi kalau Petra sering menuliskan surat kepadanya. Dia juga memberitahu Levi kalau dia khawatir dengan keputusan Petra untuk mendedikasikan hidupnya bersama Levi, mengingat umur Petra yang masih sangat muda dan memiliki masa depan yang masih panjang. Levi sayangnya tidak mampu menanggapi perkataan ayah Petra dan tetap berjalan dalam senyap. Saat para Titan kini dilaporkan berada di dalam dinding Rose, Levi bersama Hanji lalu pergi ke distrik Emrich yang ada di dinding Maria. Pastor Nick juga terpaksa ikut dengan mereka, di mana dia kemudian memberitahu kalau ada seseorang yang mengetahui tentang rahasia dinding dan diperbolehkan untuk memberitahukannya kepada publik jika dia memang menginginkannya. Levi bersama para Survey Corps yang lainnya kini tiba di distrik Trost, tetapi cedera yang dialami Levi kemudian memaksanya untuk tetap beristirahat. Situasi ini juga memaksa para polisi militer untuk membantu melawan para Titan, tetapi beberapa dari mereka malah merasa kecewa karena tidak mendapat kesempatan untuk melawan Titan. Levi lalu merespon omongan besar mereka dengan mengajak mereka untuk ikut dalam ekspedisi Survey Corps selanjutnya. Perkataan Levi ini sontak membuat para polisi militer menjadi terdiam dan membuat mereka berkeringat dingin. Setelah misi penyelamatan Eren selesai, Levi kini menjenguk Erwin yang sedang memulihkan dirinya setelah kehilangan tangannya. Tak lama kemudian, Hanji bersama Connie kemudian melaporkan terkait temuan mereka tentang sebuah teori dari desa Ragako yang menyatakan kalau Titan awalnya merupakan manusia. Ekspresi Levi tiba-tiba menjadi murung setelah mendengar hal ini, dan Levi lalu mengatakan kalau dirinya selama ini mungkin saja telah membunuh para manusia yang berwujud Titan tersebut. Setelah kepergian Hanji dan Connie, Levi cukup terkejut dengan senyuman Erwin yang sangat aneh. Levi bertanya tentang senyumannya itu, dan Erwin lalu menjawab kalau mereka telah semakin dekat dengan kebenaran. Levi yang merasa ragu lalu berkata kalau mereka akan kehabisan tentara sebelum bisa mengungkap kebenarannya. Tak lama setelah itu, Levi lalu merekrut beberapa kadet Survey Corps untuk bergabung dengan skuad Levi dan ditugaskan untuk menjaga Eren dan juga Historia. Levi kemudian mendatangi skuadnya untuk mengecek kebersihan dari kabin mereka. Levi cukup kecewa dengan pekerjaan mereka yang kurang bersih, tetapi dia lalu berkata akan menunda diskusinya mengenai tentang hal ini. Levi bersama skuadnya lalu melakukan eksperimen dengan Hanji untuk mengetes kekuatan Eren. Eren sayangnya masih belum bisa mengendalikan kekuatan Titannya, dan Levi lalu berkata pada Hanji kalau mereka masih jauh dari rencana mereka untuk menutup lubang di distrik Shiganshina menggunakan kekuatan Titan Eren. Keesokan harinya, Hanji kini melaporkan kematian Pastor Nick kepada skuad Levi, dan Levi lalu menyimpulkan kalau Pastor Nick tidak memberitahu informasi apapun sebelum kematiannya, melihat dari bekas penyiksaan yang ada pada mayatnya. Beberapa saat kemudian, Niva datang menemui Levi untuk memberikan sebuah pesan yang berasal dari Erwin.
Setelah membaca pesannya, Levi lalu memerintahkan skuadnya untuk segera pergi dari kabin tersebut tanpa meninggalkan jejak apapun yang mengindikasikan kalau mereka sempat berada di sana. Setelah berhasil kabur dari serbuan polisi militer, Levi lalu mengungkapkan bahwa semua kegiatan survei Corps telah dihentikan oleh pemerintah dan mereka juga dituntut untuk menyerahkan Aaron dan Historia. Levi lalu memutuskan untuk membawa skuadnya menuju distrik Trost karena di sana akan lebih aman, mengingat kalau di sana mereka akan bisa menggunakan 3D maneuver gear-nya. Hanji bersama skuadnya lalu memutuskan untuk pergi menyelamatkan Erwin, tetapi Hanji juga memerintahkan Niva beserta 2 anggotanya untuk ikut dengan Levi. Setelah Armin bersama Jin yang menyamar menjadi Aaron dan Historia akhirnya diculik, Mikasa lalu memperingati Levi kalau penyamaran ini tidak akan bertahan lama. Mengetahui kalau para penculik ini ternyata adalah sekelompok amatiran, Levi lalu menyerahkan situasi ini kepada skuadnya dan bergegas untuk menyusul Aaron. Levi kembali bergabung dengan Niva yang berada di atas gedung untuk mengawasi gerobak yang membawa Aaron dan Historia. Walaupun misi penyamaran mereka telah berhasil, Levi merasa kalau para polisi militer tidak akan menggunakan para amatiran untuk kasus seperti ini. Levi lalu menanyakan Niva tentang seorang pembunuh bernama Kenny the Reaper, dan Levi juga berkata kalau dia merasa bahwa hal semacam ini adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh Kenny. Sayangnya, Levi terlambat menyadari hal ini dan membuat Niva akhirnya tertembak oleh Kenny menggunakan alat 3D maneuver gear-nya yang telah dimodifikasi dengan pistol. Levi lalu berusaha kabur dari kejaran skuad Kenny, dan Levi juga cukup syok dengan kemunculan Kenny yang kini menjadi polisi militer. Levi berusaha berlindung di dalam sebuah bar, tetapi skuad Levi sayangnya telah berhasil untuk mengepung bar tersebut. Kenny lalu mengikuti Levi memasuki barnya dan mengajak Levi untuk berbincang tentang masa lalu mereka. Levi lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk menembak Kenny dengan menggunakan sebuah senapan yang ia temukan, dan Levi juga berhasil untuk membunuh beberapa skuad Kenny saat berusaha kabur dari kejaran mereka. Levi lalu bergegas untuk mengejar gerobak yang membawa Aaron dan Historia, yang akhirnya juga mempertemukannya dengan skuadnya. Armin bersama Jin awalnya berhasil untuk merebut gerobaknya, tetapi skuad Kenny yang terus berdatangan akhirnya memaksa Levi dan Sasha untuk menyelamatkan Armin dan juga Jin, yang tentunya membuat mereka akhirnya kehilangan Aaron dan juga Historia. Levi lalu berbicara dengan pemimpin dari para penculik yaitu Dimo Reeves dan memaksanya untuk membantu mereka menangkap polisi militer untuk diinterogasi. Levi bersama skuadnya kemudian berhasil untuk menangkap 2 polisi militer dan Levi langsung bergegas untuk menyiksanya sampai Hanji akhirnya tiba untuk membantunya. Pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan informasi tentang keluarga Reis yang merupakan keluarga kerajaan yang asli. Hanji juga menyimpulkan sebuah teori tentang road race yang berniat untuk memakan Aaron. Mikasa tentu saja tidak senang mendengar hal ini, tetapi Levi akhirnya berhasil meyakinkannya kalau mereka perlu membuat sebuah rencana sebelum menyelamatkan Aaron. Setelah mendapatkan informasi kalau para survei Corps kini diburu oleh pemerintah, Levi kini mengajak skuadnya untuk bersembunyi di dalam hutan. Sasha lalu memperingati mereka tentang para polisi militer yang sedang mendekat, dan skuad Levi akhirnya berhasil untuk menangkap 2 polisi militer, yaitu Hitch dan juga Marlowe. Sebelum nasib mereka ditentukan oleh Levi, Hitch lalu mempertanyakan tentang para survei Corps yang menyebabkan kematian massal di distrik Stonehenge dan juga kematian dari Annie Leonhardt. Levi lalu memberitahu mereka tentang identitas Annie yang merupakan female Titan dan juga tentang keadaannya yang sedang mengkristal. Mendengar hal ini, Marlowe kini berniat untuk membantu mereka mengatasi kesalahpahaman yang telah terjadi. Levi agak skeptis dengan hal ini, tetapi Jin kemudian berkata kalau dia akan menangani mereka, yang kemudian diperbolehkan oleh Levi. Setelah Jin berhasil menguji Marlowe dan Hitch, Jin lalu meyakinkan Levi untuk mempercayai mereka. Marlowe dan Hitch lalu menuntun skuad Levi ke salah satu markas polisi militer yang bisa untuk mereka ambil alih. Sebelum melakukan penyerangan, Levi memerintahkan mereka berdua agar kembali ke skuad mereka untuk menghindari kecurigaan. Skuad Levi berhasil untuk mengambil alih markasnya dan Levi kemudian membawa seorang polisi militer untuk diinterogasi. Polisi militer ini lalu berkata kalau dia tidak mengetahui tentang lokasi dari Aaron dan Historia karena Kenny Ackerman sangat pandai untuk menutup mulutnya. Levi dan Mikasa cukup terkejut setelah mendengar nama belakang Kenny yang sama dengan nama belakang mereka. Tak lama kemudian, mereka lalu didatangi oleh Hanji yang memberitahu mereka kalau kudetanya telah berhasil dilakukan. Hanji lalu mengajak skuad Levi untuk pergi ke sebuah gereja yang terletak di dekat kediaman keluarga Reis. Dalam perjalanan, Levi memperingati tentang Kenny yang akan menjadi hambatan besar bagi mereka karena melawan Kenny akan sama saja seperti melawan Levi. Levi juga bertanya kepada Mikasa apakah dia pernah mengalami momen di mana sebuah kekuatan tiba-tiba muncul di dalam dirinya.
Setelah dikonfirmasi oleh Mikasa, Levi juga memberitahu Mikasa kalau dia dan Kenny juga pernah mengalami momen seperti itu. Mereka akhirnya tiba di gereja dan menemukan sebuah pintu rahasia yang menuntun mereka ke sebuah bunker bawah tanah. Levi bersama skuadnya kini mempersiapkan diri untuk melawan skuad Kenny. Mereka lalu menjatuhkan semacam bom mesiu yang menyebabkan bunkernya lalu ditutupi oleh asap guna mengurangi jarak pandang dari musuh. Levi lalu berhadapan dengan Kenny dan Levi pada akhirnya berhasil melukai Kenny dengan cukup parah sehingga membuat Kenny terpaksa kabur. Setelah melihat cahaya yang disebabkan oleh transformasi Titan, Levi bersama skuadnya lalu bergegas untuk mendekatinya. Skuad Levi lalu menemukan Titan Road Race yang sedang bertransformasi dan juga Historia yang sedang berusaha untuk melepaskan rantai Eren. Levi bersama skuadnya kemudian bergegas untuk membantu Eren dan Historia, tetapi mereka sayangnya terjebak di dalam sana. Levi kemudian kembali memberikan nasihat kepada Eren untuk membuat sebuah pilihan dan tidak menyesali pilihannya itu. Eren lalu memilih untuk berubah menjadi wujud Titannya dan menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan mereka. Setelah berhasil keluar, Levi lalu mengajak skuadnya untuk mengejar Titan Road Race yang sedang berusaha untuk menuju ke dinding. Mereka kemudian bertemu dengan Erwin dan Levi lalu memberitahunya tentang keadaan yang sedang terjadi. Levi juga memberitahu Historia tentang rencana Erwin untuk menjadikannya sebagai pemimpin dinding selanjutnya. Historia lalu menyetujui rencana ini dengan syarat kalau Historia diperbolehkan untuk ikut dalam misi menghentikan Titan ayahnya. Ketika Titan Road Race telah mencapai tembok, Levi bersama skuadnya lalu segera menjalankan rencana Erwin untuk melumpuhkan tangan Road Race dengan menggunakan bahan peledak dan menyuruh Eren untuk memasukkan barer mesiu ke dalam mulut Titannya yang akhirnya membuatnya meledak. Mereka kemudian berusaha memotong potongan daging yang berterbangan dari Titannya untuk mencari tubuh Road Race yang pada akhirnya berhasil dibunuh oleh Historia. Setelah pertempuran ini, Levi bersama salah satu anak buahnya kini kembali ke reruntuhan gerejanya dan bertemu dengan Kenny yang sedang duduk di bawah pohon. Levi lalu menanyakan Kenny tentang hubungan Kenny dengan ibunya, mengingat nama belakang Kenny yang juga bernama Ackerman. Kenny lalu sontak tertawa setelah mendengar pertanyaan Levi dan berkata kalau dirinya hanyalah kakak laki-lakinya yang menjadikan Kenny sebagai paman Levi. Levi kemudian kembali bertanya tentang alasan Kenny untuk meninggalkannya, dan Kenny lalu berkata kalau dia bukanlah sosok orang tua yang baik. Sebelum kematiannya, Kenny juga memberikan sebuah serum Titan kepada Levi. Setelah penobatan Historia, Levi lalu didatangi oleh sang ratu yang langsung memukulnya dan menantang Levi jika dia berani membalasnya, karena Historia kini adalah seorang ratu. Alih-alih merasa marah, Levi malah tersenyum kepada mereka dan berterima kasih kepada Historia dan juga skuadnya. 2 bulan kemudian, Levi kini membantu Historia untuk membuat panti asuhan, mengingat dirinya yang juga berasal dari kota bawah tanah. Tak lama kemudian, Levi kini datang menemui Erwin untuk membujuknya agar tidak ikut dalam misi merebut dinding Maria. Erwin lalu menjelaskan bahwa sosok pemimpin harus ada di garis depan, dan Erwin juga berkata kalau dia memiliki keinginan yang besar untuk melihat isi dari ruangan rahasia milik Grisha Yeager. Keesokan harinya, Levi bersama pasukan yang lainnya kemudian berpamitan dengan para warga untuk pergi menjalani ekspedisi survei Corps yang ke-58. Mereka akhirnya tiba di perbatasan Shiganshina, tetapi Levi bersama Hanji bertanya-tanya kenapa tidak ada Titan di daerah ini, dan Levi kemudian menyimpulkan kalau mereka telah dikalahkan oleh para musuh. Setelah Eren berhasil menutup lubang dindingnya, Levi mengingatkan mereka kalau mereka harus membunuh semua musuh, termasuk Reiner dan Bertolt, sebelum mereka bisa menyatakan kalau misi mereka telah selesai. Sesaat setelah Reiner berhasil ditemukan, Levi langsung bergegas untuk menyerang Reiner dengan menancapkan pedang ke lehernya dan juga menusuknya sebelum Reiner akhirnya terjatuh ke tanah. Reiner ternyata berhasil selamat dari serangan Levi dan dia kemudian bertransformasi menjadi bentuk Titannya. Erwin kemudian menugaskan Levi untuk menjaga kuda-kuda mereka, mempercayai kalau hanya Levi lah yang akan mampu untuk mengalahkan Beast Titan. Levi lalu berhasil menyelamatkan kuda mereka dari 2 ekor Titan dan memerintahkan pasukannya untuk tidak mati. Levi bersama pasukannya lalu dihujani dengan lemparan batu dari Beast Titan yang membuat sebagian pasukannya akhirnya mati. Levi berusaha untuk menolong mereka, tetapi Levi kemudian terpaksa harus berlindung dari serangan batu milik Beast Titan. Levi lalu memutuskan untuk mundur menuju tembok, di mana dia kemudian bertemu dengan Erwin. Melihat para rekrutan muda yang mulai panik, Levi lalu menanyakan Erwin jika dia memiliki sebuah rencana. Erwin ternyata berniat mengorbankan dirinya bersama pasukannya agar Levi bisa mengalahkan Beast Titan.
Erwin nampaknya merasa murung dengan rencana bunuh dirinya, tetapi Levi lalu meyakinkan Erwin dengan bersumpah kalau dia akan membunuh Beast Titan. Setelah Erwin bersama pasukannya mulai berjatuhan, Levi lalu bergegas membunuh para Titan di sekitarnya dan langsung berhadapan dengan Zeke. Zeke lalu berusaha menyerang Levi, tetapi dia sayangnya bukanlah tandingan Levi, dan Levi akhirnya berhasil mengeluarkan Zeke dari tubuh Titannya. Levi lalu berniat untuk menggunakan serum Titannya pada seseorang yang masih hidup dan menyuruhnya untuk memakan Zeke. Sayangnya, Kar Titan tiba-tiba muncul dan berhasil untuk pergi membawa Zeke. Levi kemudian terus mengejar Zeke hingga ke distrik Sigansina, tetapi dia akhirnya berhenti karena sudah kehabisan bahan bakar. Levi lalu memerintahkan Eren untuk memberikan bahan bakar miliknya supaya Levi bisa melanjutkan pengejaran, tetapi Eren yang panik kemudian meminta Levi untuk menggunakan serum Titannya kepada Armin. Sesaat sebelum Levi memberikan serum Titannya kepada Eren, seorang kadet Survey Corps lalu datang menemui Levi sambil menggendong Erwin yang sedang sekarat. Levi lalu berniat untuk menggunakan serumnya pada Erwin yang membuat Eren menjadi kesal. Eren dan Mikasa lalu berusaha mengambil serumnya dari Levi, tetapi Hanji kemudian datang dan berusaha untuk menenangkan Mikasa. Saat Levi akan menyuntikkan serumnya kepada Erwin, Erwin tiba-tiba mengangkat tangannya karena sedang mengigau dalam tidurnya dan membuat Levi tidak jadi menyuntikkan serumnya. Levi lalu memutuskan untuk membiarkan Erwin beristirahat dengan tenang dan memberikan serumnya kepada Armin. Armin akhirnya sadar kembali dan Levi memerintahkan Eren untuk memberitahu Armin tentang kejadian yang terjadi beberapa saat yang lalu. Setelah berhasil mengambil alih Sigansina, Levi bersama Hanji, Eren, dan Mikasa lalu pergi menuju basement rahasia milik ayah Eren. Mengetahui kalau kunci Eren tidak bisa digunakan untuk membuka pintunya, Levi lalu segera menendang pintunya hingga terbuka. Mereka lalu mengamati seluruh basementnya dan Mikasa kemudian menemukan sebuah laci yang memerlukan kunci Eren. Lacinya ternyata tidak berisi apa-apa, tetapi Levi berhasil mengungkap kalau lacinya memiliki dasar yang palsu. Di dalamnya ternyata berisi 3 buah buku dan mereka lalu menemukan sebuah foto yang tentunya merupakan sebuah hal yang baru bagi mereka. Setelah kembali pulang dari ekspedisinya, mereka kemudian mendiskusikan hasil temuan mereka dengan sang ratu dan juga para petinggi pemerintahan. Pemerintah kerajaan lalu menganugerahkan medali kepada Levi dan juga yang lainnya sebagai bentuk penghargaan atas keberanian dan juga kesuksesan mereka. Berbulan-bulan kemudian, distrik Sigansina kini kembali dihuni oleh para penduduk mengetahui kalau para Titan telah berhasil dibersihkan. Para Survey Corps akhirnya bisa kembali melakukan ekspedisi di luar dinding Maria setelah hampir 6 tahun lamanya. Mereka lalu menemukan seekor Titan abnormal dan mengikuti jejak yang ditinggalkannya hingga mereka akhirnya tiba di ujung Pulau Paradis. Hanji lalu terlihat sangat kagum setelah melihat lautan dan Levi kemudian memperingatinya kalau hal itu mungkin saja beracun. Levi bersama pasukan Survey Corps yang lainnya kini berhasil membuat kontak dengan para relawan anti Marley, yaitu Yelena dan juga Onyan Kopon. Mereka berdua lalu menunjukkan teknologi mereka kepada Levi dan Hanji, di mana Levi terlihat cukup terganggu dengan tingkah Hanji yang sangat terkagum-kagum dengan kecanggihan dari teknologi Marley. Setelah berhasil meyakinkan para petinggi militer untuk bekerja sama dengan para relawan anti Marley, Levi bersama para Survey Corps kini bertugas untuk membantu Yelena dan Onyan Kopon untuk menangkap para pasukan Marley yang datang ke Pulau Paradis. Setahun lagi telah berlalu di mana Hanji kemudian mengajak Levi dan Survey Corps yang lainnya untuk menemui ambasador dari negara Hisuru, yaitu Kiyomi Azumabito. Saat menunggu kedatangan Lady Kiyomi, Yelena berusaha untuk mendekati Eren, tapi Levi kemudian langsung menghentikan Yelena dan berkata kalau dia tidak diperbolehkan untuk mendekati Eren. Setelah ini, Levi bersama pasukan Survey Corps kemudian juga pergi ke Marley untuk pertama kalinya guna mempelajari dunia di luar dinding. Di sana, mereka juga mengikuti sebuah rapat terbuka yang diadakan oleh sebuah forum asosiasi untuk melindungi subjek Ymir. Sayangnya, forum ini ternyata hanya mendukung para subjek Ymir yang bukan Eldian, dan mereka juga menyatakan kebencian mereka terhadap para iblis di Pulau Paradis. Sejak saat ini, Eren tiba-tiba menghilang dan hanya menuliskan surat yang bertuliskan kalau dia akan mempercayakan semuanya kepada Zeke. Levi bersama skuadnya nantinya juga ikut untuk melakukan penyerangan ke Liberio, sekaligus juga untuk menyelamatkan Eren dari serangan para Titan Marley. Pada saat ini, Levi juga berhasil mengalahkan Beast Titan dan melempar sebuah bom ke dalam tengkuk Beast Titan. Setelah para Survey Corps berhasil kembali ke pesawat, Levi seketika langsung menendang Eren dan juga menahannya di sebuah ruangan bersama Zeke. Sekembalinya ke Pulau Paradis, Levi kini ditugaskan untuk menjaga dan juga mengawasi gerak-gerik Zeke.
Levi lalu membawa Zeke ke hutan raksasa dan berkata pada Zeke kalau ini adalah penginapannya. Nantinya Zeke kemudian juga memberitahu Levi tentang metode yang ia gunakan untuk mengubah warga desa Ragaku menjadi Titan. Levi lalu menjadi cukup kesal setelah melihat Zeke yang tidak merasa bersalah dengan perbuatannya itu. Seorang utusan Survey Corps kemudian datang menemui Levi untuk memberikan berita terbaru yaitu tentang kematian Dalis Sakari dan juga rencana Komandan Pixis untuk membuat kesepakatan dengan para Jaegeris. Setelah mendengar hal ini, Levi kemudian mulai meragukan keputusannya yang dia buat selama ini dan Levi kemudian juga berniat untuk mengganti rencana mereka. Levi ternyata berencana untuk menyuruh salah satu Jaegeris untuk mengambil kekuatan Zeke dan memberikannya kepada Historia ketika dia sudah melahirkan anaknya. Setelah kembali berbincang-bincang dengan Zeke, Levi lalu kembali terhanyut dalam pikirannya dan teringat dengan sumpahnya kepada Erwin. Levi kemudian kembali menoleh ke arah Zeke, di mana Levi lalu melihat Zeke yang sedang berlari dan tiba-tiba menjerit dengan keras. Levi kemudian merasa sangat syok setelah melihat skuadnya yang mulai berjatuhan dan bertransformasi menjadi Titan. Setelah kesadarannya kembali, Levi lalu bergegas menghindari serangan dari para Titan itu, dan Levi kemudian juga berhasil menyadari tentang wine mereka yang berisi cairan Beast Titan. Setelah merenungi nasib skuadnya, Levi kemudian terpaksa menghabisi mereka semua, dan Levi juga mengambil beberapa tombak petir sebagai bekal untuk melawan Zeke. Levi lalu berhasil menyusul Zeke dan akhirnya memaksa Zeke untuk berubah ke wujud Titannya. Levi tentu saja bisa dengan mudah mengalahkan Zeke, dan Levi kemudian membawa Zeke dengan kereta kuda. Setelah Zeke tersadar, Levi lalu memerintahkannya untuk tidak bergerak karena Levi ternyata telah memasangkan tombak petir di tubuh Zeke. Tidak disangka-sangka, Zeke kemudian meledakkan dirinya menggunakan tombak petirnya dan membuat Levi yang tidak siap juga ikut terkena ledakan tersebut. Levi yang tidak sadarkan diri kemudian ditemukan oleh Hanji bersama para Jaegeris yang sedang berusaha mencari Zeke. Flock bersama para Jaegeris lalu berniat untuk menembak Levi, tetapi Hanji bersikeras kalau Levi telah mati. Para Jaegeris lalu teralihkan dengan kemunculan Zeke yang telah pulih, dan Hanji lalu memanfaatkan momen ini untuk kabur sambil membawa tubuh Levi. Ledakan dari tombak petirnya ternyata membuat wajah Levi terluka parah, dan Levi juga kehilangan 2 jari di tangan kanannya. Levi akhirnya terbangun dari komanya setelah Eren mengumumkan rencananya untuk menghancurkan dunia di luar paradis kepada seluruh subjek Ymir. Levi bersama Hanji lalu berusaha memikirkan cara untuk menghentikan Eren, dan Hanji kemudian membuat semacam gerobak untuk mengangkut tubuh Levi. Dalam perjalanan, mereka lalu bertemu dengan Kartitan dan juga seorang Jenderal Marley yaitu Theo Magat. Mereka pada akhirnya setuju untuk bekerja sama mengingat kalau mereka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membunuh Sieg Yeager. Mereka kemudian membentuk sebuah aliansi dan mereka bersama Lady Kiyomi kini pergi menuju salah satu kota Marley yang bernama Odiha untuk memperbaiki kapal terbang mereka. Para aliansi akhirnya tiba di Odiha dan mereka lalu bergegas untuk mempersiapkan diri untuk melawan Eren. Mereka cukup mengkhawatirkan keadaan Levi, tetapi Levi lalu berkata kalau dia akan baik-baik saja. Kapal terbangnya akhirnya berhasil diperbaiki, tetapi para Titan Rumbling sayangnya sudah tiba di tempat mereka. Hanji lalu mengorbankan dirinya untuk menahan para Titan, dan Levi lalu berkata pada Hanji untuk mempersembahkan jantungnya. Setibanya di atas Titan Eren, mereka kemudian meloncat dari kapal dan menggunakan 3D manuver mereka untuk melawan Titan Eren. Levi bersama para aliansi sangat kewalahan untuk melawan para Titan Shifter dari masa lalu, dan Levi juga sempat tidak sadarkan diri karena terluka parah saat menyelamatkan Connie. Untungnya mereka semua akhirnya berhasil diselamatkan oleh Titan Falco yang datang bersama Annie dan juga Gibby. Mereka kemudian kebingungan untuk memilih antara menyerang Tengku Eren atau menyelamatkan Armin terlebih dahulu, dan Levi kemudian memerintahkan mereka untuk melakukan keduanya dengan membagi timnya menjadi 2. Tidak disangka-sangka, Zeke tiba-tiba muncul dari tulang belakang Eren dan memanggil Levi untuk membunuhnya. Walaupun dengan lukanya yang sangat parah, Levi memaksakan dirinya untuk menebas kepala Zeke sebelum akhirnya kembali ke atas Titan Falco. Para aliansi kemudian berhasil untuk meledakkan Titan Eren, tetapi Eren dan juga parasit Titannya ternyata masih hidup. Parasit Titan ini kemudian mengeluarkan semacam gas untuk mengubah para Eldian menjadi Titan. Levi lalu memerintahkan Pik dan juga Mikasa untuk segera naik ke Titan Falco untuk menghindari serbuan para Titan. Pik lalu pergi untuk membantu Reiner, sementara Falco kemudian mengantarkan Levi dan Mikasa menuju Eren. Levi lalu menyerang mulut Eren dengan tombak petirnya dan membukakan jalan masuk untuk Mikasa yang akan membunuh Eren. Oke guys, itulah dia kisah hidup dari Levi Ackerman sampai chapter 138.
Admin sengaja menyisakan last chapternya buat kalian baca karena emang manganya belum rilis pada saat pembuatan video ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa buat subscribe channel ini untuk mendukung kami membuat konten-konten selanjutnya. Sekian dari kami and have a nice day.